Menurut Bapak, apa itu inovasi pendidikan? Inovasi pendidikan adalah suatu keinginan untuk mengadakan penelitian yang bertujuan untuk mengadakan suatu perubahan yang lebih. Artinya, dari penelitian itu kita cari apa yang harus kita kembangkan dalam sesuatu yang sudah kita tentukan di masa yang lalu. Kemudian masa yang lalu itu tentunya harus kita adakan inovasi untuk mengembangkan hal-hal tersebut yang saya sebutkan tadi. Lalu manfaat melakukan inovasi pendidikan itu apa? Manfaatnya jelas sekali, mestinya adalah akan ada suatu perubahan yang lebih baik. Kalau dulu misalnya nilainya 1, yang akan kita harapkan mestinya 3, 4, dan seterusnya. Dari yang dulu itu manfaatnya hanya kecil, maka akan terjadi sebuah perubahan di lembaga kami untuk sesuatu yang lebih besar. Lalu, hal apa yang harus dipersiapkan ketika kita akan melakukan sebuah inovasi? Nah, yang harus kita persiapkan untuk mengadakan inovasi yang paling utama adalah sebuah data. Data yang menunjukkan konsep yang kita buat awal itu datanya seperti apa. Data-data tersebut kita teliti untuk kita adakan inovasi. Inovasinya itu tentunya berdasarkan data yang sudah ada untuk dikembangkan kembali ke arah yang lebih baik. Bagaimana inovasi yang sekolah ini lakukan terkait dengan pendidik atau para gurunya? Inovasi yang kita lakukan adalah terutama yang berhubungan dengan guru. Ini baik guru yang senior atau guru yang junior, ini kita adakan pelatihan-pelatihan. Terutama pelatihan ini adalah yang ada hubungannya dengan TIK. Karena apa kita lakukan yang TIK? Karena sekarang pembelajarannya itu cenderung menggunakan daring. Artinya kalau para guru nanti menguasai TIK, maka pembelajarannya tentunya akan mudah. Di samping itu juga kita adakan diklat-diklat, kita kirimkan diklat-diklat baik yang dilakukan oleh PGRI atau yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Apakah sekolah ini melakukan inovasi terkait media pembelajaran? Jika iya, bagaimana inovasi tersebut? Oh ya, ini begini, inovasi dalam pembelajaran. Ini guru-guru kita latih bagaimana cara membuat video, kemudian bagaimana cara mengirimkan melalui WhatsApp itu seperti apa. Dan ini juga kita latih juga untuk e-book, bagaimana untuk mengirimkan buku-buku yang ada, materi-materi yang ada, tidak harus tatap muka, berarti bisa kita kirimkan dengan alat-alat itu. Kemudian bagaimana dengan inovasi terkait sarana dan prasarana yang dilakukan oleh sekolah? Sarana dan prasarana ini sangat berbeda sekali, Mbak, antara pada saat sebelum pandemi dan sesudah pandemi ini. Dalam pandemi ini banyak sekali hal-hal yang harus kita siapkan, termasuk tempat cuci tangan, kemudian hand sanitizer, kemudian masker, itu harus kita butuhkan semua, termasuk yang pembelajarannya pun itu pun juga harus kita perbanyak, bagaimana untuk bisa menjaring internet. Salah satunya itu kita mengalokasikan dana dari BOS itu untuk pembelian kuota
bagi siswa untuk belajar. Di samping itu dari dinas pun itu juga dari dinas, malah dari pemerintah pusat itu diberikan kuota gratis juga. Menurut Bapak, mengapa inovasi kurikulum harus dilakukan? Nah, inovasi kurikulum memang harus kita lakukan karena kalau tidak kita lakukan inovasi maka kita akan terjadi keterlambatan apapun yang ada, karena zaman selalu maju, teknologi selalu maju, maka inovasi pun harus kita lakukan dari berbagai hal. Tidak ketinggalan adalah kurikulum, apalagi kurikulum di masa pandemi ini pun harus kita kembangkan, selalu kita kembangkan, tidak monoton seperti tahun-tahun yang lalu kurikulum konvensional yang sudah ada. Bagaimana sekolah ini melakukan inovasi dalam strategi pendidikan? Strategi pembelajaran ini ada beberapa hal yang kita lakukan. Pertama, berpusat pada anak. Kemudian kita belajarnya juga masalahnya itu dari anak, bukan seperti dulu masalahnya dari guru, kemudian pusatnya dari guru. Sekarang sudah kita kembalikan ke inovasi yang bagus, yaitu bahwa pembelajaran berpusat pada anak. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah memerdekakan belajar atau belajar merdeka. Apa yang dilakukan oleh sekolah ini terkait dengan inovasi pengelolaan peserta didik? Pengelolaannya yang kita lakukan adalah bahwa segala sesuatu pengadministrasian, baik penerimaan siswa baru atau dokumen-dokumen siswa, itu selalu kita kerjakan menggunakan dengan TIK. Jadi memang komputer itu harus dikuasai, kemudian termasuk adanya informasi-informasi yang berhubungan dengan internet itu sudah bisa dikuasai oleh teman-teman guru. Kemudian untuk pengembangan ekstrakurikuler juga, baik akademik atau non-akademik, ini guru selalu mengirimkan laporan-laporannya menggunakan file PDF. Jadi alhamdulillah ini sudah kita lakukan hal-hal semacam itu. Menurut Bapak, apakah ada faktor yang menghambat adanya inovasi? Banyak sekali faktor yang menghambat adanya inovasi. Yang paling utama menurut saya adalah sumber daya manusianya. Sumber daya manusia ini ada yang mau bergerak cepat dan ada yang santai-santai saja. Hambatannya adalah pada SDM yang santai, yang wah sudah cukup gitu aja, sudah cukup, sudah baik, tidak mau melakukan inovasi. Saya tegaskan, hambatannya hanya ada di kemauan SDM-nya. Dengan adanya faktor penghambat tersebut, solusi yang dapat kita lakukan untuk mengatasi hambatan tersebut itu apa saja? Hambatannya untuk mengatasi hal tersebut adalah menyadarkan sumber daya manusia itu, kita sadarkan bahwa kita hidup itu harus penuh dengan inovasi untuk mendapatkan sebuah output yang lebih. Apalagi dalam dunia pendidikan ini, kita mengelola anak-anak didik manusia hidup yang harus kita tingkatkan peradabannya agar nanti dalam mencapai tujuan kita yang berupa kognitif, afektif, dan psikomotor bisa tercapai dengan optimal.